Nah, ini ketimpangan yang terjadi dalam satu kitab yang sampai hari ini belum bisa dipecahkan oleh teman-teman Kristen. Wartawan Gospel Matius di dalam Matius 2 ayat 1 menceritakan Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi. Lukas menceritakan Yesus lahir antara 6 atau 7 Masehi. Ini sudah bertentangan ini. Ini sangat lucu ya. Sementara Al-Quran menerangkan dengan sangat-sangat rinci tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Karena Al-Quran bukanlah buku geografi, berbeda dengan kitabnya orang Kristen. Di dalam surah Maryam 16 ayat 34 itu sudah sangat cukup bagi umat Islam untuk mengetahui hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah dan juga maghfirahnya, sehingga kita sebagai umat, sebagai hamba mampu untuk istiqamah di bawah bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang ada di room ini dan juga sahabat dimanapun berada, tak lupa pula kita mengucapkan salawat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat salawat inilah kemudian kelak bagi siapa yang senantiasa sering mengucapkan salawat pujian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat dari beliau, di mana syafaat ini adalah permohonan penghapusan dosa dari dosa yang dilakukan oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimintai oleh Allah, dimintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita umat Islam sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan hadiah yang sangat mulia, hadiah yang sangat-sangat luar biasa dari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa penghapusan dosa jika senantiasa kita bersalawat pada beliau yang mulia. Sahabat-sahabat sekalian, mengisi kekosongan pada siang hari ini, kembali saya mengajak kita untuk menelaah juga berbasis penjelasan tentang visi, misi dan juga sejarah singkat ya. Saya katakan sejarah singkat tentang perjalanan dakwah Yesus alaihissalam, atau yang kita kenal di dalam ajaran agama Islam Nabi Isa alaihissalam. Kaitannya dengan kesalahan yang terjadi pada proses perjalanan ajarannya yang disimpangkan, yang menyimpang maksud saya, dari yang seharusnya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus sebagai penolong lain. Sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada, jadi Nabi Isa alaihissalam, atau yang dikenal oleh sahabat Kristen dengan sebutan Yesus, itu lahir dari sosok Bunda Maryam, dilahirkan atas kehendak Bapa, di mana sang ibu dengan mukjizat yang ada hamil tanpa adanya persetubuhan bersama dengan seorang laki-laki. Di dalam surah Maryam ayat 16 sampai ayat 34 itu menceritakan tentang kelahiran beliau yang merupakan mukjizat yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berpikir
bahwa membuat seorang wanita hamil tanpa sentuhan laki-laki itu adalah satu hal yang sangat mudah bagi Allah. Nah, lalu kemudian para sahabat sekalian, jika Al-Quranul Karim sebagai kalamullah dalam surah Maryam ayat 16 sampai ayat 34 menerangkan begitu jelas tentang proses kelahiran Nabi Isa atau Yesus, maka yang lucu kemudian di sini adalah para sejarawan justru berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran Yesus. Contoh di dalam Gospel Matius, ya, di situ disebutkan bahwa kelahiran Yesus adalah pada masa pemerintahan Herodes. Nah, kalau berbicara mengenai pemerintahan Herodes, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh wartawan Matius, wartawan yang menuliskan Gospel Matius maksud saya, maka dapat kita ketahui berarti Yesus ini lahir di antara masa tidak jauh daripada kematian daripada Raja Herodes itu sendiri. Kapan ini terjadi? Ya, jelas paling lambat kelahirannya terjadi pada 4 sebelum Masehi, tahun matinya Herodes. Berarti dia belum masuk ke dalam penggalan Masehi. Ya. Jadi Matius ini menceritakan tentang kelahiran Yesus pada masa Herodes. Berarti sebelum Masehi Yesus itu dilahirkan. Nah, sedangkan di Lukas, menurut catatan wartawan Gospel Lukas ya, ketika dia menceritakan kelahiran Yesus dengan masa sensus penduduk di zaman Kirenius di Syria, ini berarti Yesus ini lahir pada tahun 6 atau 7 Masehi, pada masa Yudea dan Samaria langsung diperintah oleh Kekaisaran Roma. Nah, ini ketimpangan yang terjadi dalam satu kitab yang sampai hari ini belum bisa dipecahkan oleh teman-teman Kristen. Wartawan Gospel Matius di dalam Matius 2 ayat 1 menceritakan Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi. Lukas menceritakan Yesus lahir antara 6 atau 7 Masehi. Ini sudah bertentangan ini. Ini sangat lucu ya. Sementara Al-Quran menerangkan dengan sangat-sangat rinci tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, karena Al-Quran bukanlah buku geografi, berbeda dengan kitabnya orang Kristen. Di dalam surah Maryam 16 ayat 34 itu sudah sangat cukup bagi umat Islam untuk mengetahui hal tersebut. Nah, lanjut para sahabat. Pada usia 12 tahun, Nabi Isa kemudian itu melakukan jenjang pendidikan. Jadi anak murid ini kelak sebelum menjadi Tuhan oleh orang-orang Kristen, dia bersekolah dulu, mengecam pendidikan ilmu Taurat dari para imam-imam atau rabi-rabi Yahudi. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 48. Di situ dikatakan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wat Taurat wal Injil. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Jadi manusia yang dituhankan oleh tetangga itu diajari oleh Allah. Allah, Tuhannya umat Islam, mengajarkan Tuhannya umat Kristen tentang Alkitab, tentang hikmah, tentang Taurat, dan juga tentang Injil. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana Lukas dan Matius ya tabrak-tabrakan mengenai kisah kelahiran Yesus. Namun kemudian Allah menerangkan dalam surah Maryam sangat jelas di sana tentang kelahiran Nabi Isa. Lalu kemudian setelah besar Allah mengajarkan Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus untuk belajar tentang Taurat dan juga Injil. Nah, di usia ke-12 inilah kemudian Tuhannya teman-teman Kristen itu dibimbing oleh Allah untuk mengenal firman Allah.
Seperti yang saya terangkan, saya bacakan dalam Ali Imran tadi di ayat 48. Nah, proses ini kemudian menghilang. Karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Yang kitab sejarah itu adalah kitabnya orang Kristen. Di situ ada kelalaian. Sejarah kehidupan Yesus yang adalah Tuhan mereka hilang di usia 13 tahun sampai usia 29 tahun. Nah, saat beliau ini menginjak usia 29, 30 tahun, maka semakin kelihatan kecemerlangan daripada siswa ya, yang belajar Taurat ini, yang dikenal dengan nama Nabi Isa. Beliau kemudian berdakwah kepada para rabi-rabi Yahudi agar para rabi ini eksis atau istiqomah atau konsisten, ya, berpegang teguh kepada hukum Tuhan yang ada di dalam Taurat. Jadi Yesus itu ketika dia datang kepada Bani Israel, itu mengajarkan orang-orang Yahudi, baik orang yang baru belajar maupun imam-imam Yahudi atau rabi-rabi Yahudi, untuk berpegang teguh terhadap hukum Tuhan yang ada di dalam Taurat. Nah, pada masa itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, banyak dari rabi-rabi ini, imam-imam ini yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian di antara mereka, di rabi-rabi Yahudi ini, banyak yang kemudian mendustakan kenabian, kerasulan daripada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 87, Allah kemudian menjelaskan tentang informasi ini. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'di birrusul wa ataina Isa bin Maryam. Katakan di situ bayyinah wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakallama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum dikatakan anfusukumus takbar. Ya. Lalu dikatakan lagi penegasannya Allah di dalam ayat ini, tum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Torah kepada Musa dan kami telah menyusulnya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran. Bukti-bukti kebenaran ini dikenal di dalam Islam dengan sebutan mukjizat, yang kemudian digunakan juga oleh orang Kristen dengan menyebutnya mukjizat. Mukjizat ini, bukti-bukti kebenaran ini Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus, yang kemudian Ruhul Kudus ini diambil lagi oleh orang Kristen, dijadikan sebagai salah satu Tuhan di antara 3 Tuhan yang mereka sembah. Lalu di ayat ini Allah mengatakan, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, wahai rabi-rabi Yahudi yang menyombongkan diri terhadap firman Allah, maka beberapa orang di antara kamu akan kalian dustakan, dan beberapa di antara kamu, nabi yang datang kepadamu akan kalian bunuh. Ini diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Sahabat-sahabat sekalian, ya, Allah seperti yang saya terangkan memberikan mukjizat, bukti-bukti kebenaran. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam itu bukan untuk memperlihatkan kepada Yahudi, pada orang-orang Israel, pada imam-imam atau rabi-rabi Yahudi bahwa dia itu adalah Tuhan. Bukan. Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada umat Israel bukan untuk menunjukkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Bukan. Tetapi tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kebesaran yang di dalam Al-Quran disebut sebagai mukjizat, itu untuk memperlihatkan bahwa Nabi Isa itu tidak sesuai dengan tuduhan mereka, melainkan Nabi Isa itu adalah utusan Allah atau Nabiullah. Diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 110. Idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan seterusnya. Di akhir ayat dikatakan in haza illa sihrun mubin, bahwa ini ketika Rasulullah Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel menghalang-halangi Nabi Isa dalam memberikan pengajaran, padahal inti dari pengajarannya itu adalah mengajarkan tentang Taurat, ya.
Nabi Isa mengajarkan Taurat kepada mereka. Kenapa mereka tidak menerima itu? Karena mereka tidak mau memiliki oknum yang disebut dengan Mesias yang mereka tunggu berasal dari anak haram yang lahir tanpa seorang ayah. Apalagi berasal dari keturunan Yoyakim. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para sahabat, termasuk juga saya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi, utusan Allah yang mulia kepada kaum Israel, kepada Bani Israel, untuk menerangkan kepada mereka tentang risalah kenabiannya, untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Tetapi mereka menolak, malah memelintir ajarannya, dan kemudian mendudukkannya sebagai Tuhan pengganti Tuhannya orang-orang Yahudi. Tuhannya orang-orang Roma dan juga Tuhannya orang-orang Yunani pada kala itu. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 111, Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Di ayat ini Allah menerangkan bahwa sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berjihad, mereka berperang, mereka beraktivitas dengan gigih pada jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah mereka yang diperintahkan oleh Allah, diberi titah untuk memperjuangkan tali agama Allah. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Torah, juga di dalam Injil, juga di dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ini pernyataan Allah dalam surah At-Taubah ayat 111. Juga dikatakan di dalam surah As-Saf ayat 14, Allah menerangkan dengan jelas di sana bagaimana kemudian Allah memberikan amanah pada orang-orang yang beriman. Ya. Jadilah kamu penolong ajaran Allah, sebagaimana Nabi Isa telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolong? Ya. Ini diterangkan di dalam Al-Quran dengan jelas oleh Allah dalam surah As-Saf ayat 14. Ketika Nabi Isa alaihi salam berkata, Man ansari ilallah, kala kemudian orang-orang yang ada di situ berkata, kami pengikut-pengikutmu yang setia ini, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan dari mereka kufur terhadap ajaran Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian ajarannya sampai di hari ini kita bisa temukan di tengah-tengah kita bernama ajaran Kristen. Jadi ajaran Kristen itu adalah ajaran dari orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian menggantikan nama Nabi Isa alaihi salam dengan sebutan Yesus, untuk supaya lisan para penganut ajaran pagan mudah menyebutkan. Di dalam Gospel Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 31. Ketika orang-orang ahli Taurat datang, setelah didengarnya bagaimana mereka itu berkata, dan selain diketahuinya bahwa Yesus sudah memberi jawab yang baik, memberi tanggapan yang baik, lalu ia pun menyoal tentang apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya. Hukum yang manakah yang terutama, yang paling baik, yang paling tinggi, yang harus kami lakukan, kata ahli Torah kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Isa menjawabnya, hukum yang terutama ialah, dengarlah olehmu, wahai Israel, adapun Tuhan kita, dialah Tuhan yang esa, tiada Tuhan selain Dia. Ya. Lalu kemudian kata Nabi Isa, hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan sepenuh akal budi, dan segala kekuatan yang kamu punya. Dan yang kedua, hukum yang utama itu, hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada tahun 33 Masehi, di situ diadakan perayaan Paskah tahunan di Bait Allah atau di Baitul Maqdis yang dikenal oleh umat Islam. Adapun tujuan daripada perayaan ini adalah untuk memperingati diselamatkannya bangsa Israel dari penindasan Raja Fir'aun. Jadi pada tahun ini adalah perayaan Paskah. Jadi Paskah itu bagi orang Yahudi adalah perayaan yang memperingati tentang dimerdekakannya mereka dari perbudakan Mesir. Akan tetapi perayaan ini sudah jauh dari tujuan yang seharusnya. Kenapa? Karena telah berubah menjadi pesta perniagaan yang diwarnai dengan perjudian dan hal-hal yang menjauhkan Bani Israel kepada Allah. Bahkan pintu gerbang Bait Allah pada waktu itu diberi patung burung Garuda sebagai lambang kebesaran Kekaisaran Romawi. Ini penyimpangan yang terjadi yang dimulai pada masa tahun 33 Masehi. Jadi dari sejak semula bangsa yang menguasai tanah Yudea pada saat itu telah melakukan penghinaan dan mengotori bait suci yang diwariskan oleh Nabi Daud dan juga keturunannya. Oleh karena itulah para sahabat sekalian, kita biasa mendengarkan di dalam kitabnya teman-teman Kristen yang ada sekarang bagaimana kemudian Yesus datang mengobrak-abrik orang-orang yang melakukan perniagaan di bait suci. Ya. Yesus, Nabi Isa dan pengikutnya mendatangi Bait Allah, lalu kemudian menghancurkan, mengusir orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, kerusuhan inilah kemudian menimbulkan kemarahan penguasa Romawi, sehingga pasukan Romawi kemudian merangsek atau mereka mendatangi bait suci yang dimuliakan oleh Bani Israel pada saat itu. Lalu kemudian mencari pelaku pengobrak-abrik, orang-orang yang melakukan perniagaan di bait suci itu yang dipelopori oleh Yesus dan pada murid-muridnya. Makanya pada saat itu di dalam kitabnya orang Kristen, dia kemudian bersembunyi di bukit Getsemani. Itu yang diceritakan dalam kitabnya mereka. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa sebelum kelahiran agama Kristen, kita harus mengetahui kondisi sosial budaya bangsa Yahudi pada masa itu. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi akidah orang-orang Yahudi pada masa sekitar 50 tahun, di antara tahun 586 sampai 535 sebelum Masehi, bangsa Yahudi itu berada di pengasingan Babilonia, di mana kita tahu bahwa pengasingan mereka ini mengharuskan mereka hidup dalam masyarakat yang menyembah berhala. Nah, di situ ada kepercayaan Babilonia yang memang merupakan ajaran yang sudah berakar secara turun-temurun. Kemudian orang-orang Yahudi itu mengungsi ke sana, diasingkan ke sana, sehingga ajaran tauhid mereka itu terkontaminasi dengan kepercayaan paganisme Babilonia. Ini yang perlu digarisbawahi. Lalu kemudian yang kedua, kisaran tahun 334 sebelum Masehi, Raja Yunani Alexander maksud saya, itu adalah penguasa bangsa Yahudi. Ya, tolong dicatat ini yang teman-teman yang sering berdialog dengan teman-teman Kristen kaitannya dengan sejarah. Tahun 334 sebelum Masehi, Alexander sebagai Raja Yunani ini adalah penguasa yang menguasai bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi dikuasai oleh Raja Yunani bernama Alexander. Itu terjadi pada tahun 334 sebelum Masehi. Nah, sebagai penguasa, pemahaman Alexander sang Raja Yunani ini yang menguasai tanah jajahannya yaitu bangsa Yahudi, itu adalah berpaham filsafat. Berpaham filsafat, kalau berbicara mengenai filsafat, berarti arah tujuan daripada pemikiran tentang keyakinannya
tidak lain dan tidak bukan adalah politeisme atau animisme. Nah, apakah Alexander Raja Yunani ini ketika menguasai bangsa Yahudi diam-diam wae? Tidak mengajarkan konsep filsafat yang dia pahami. Tentu sebagai penjajah, sebagai orang bangsa yang menguasai tanah jajahannya, dia dan juga orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya menyebarkan paham filsafat yang kemudian mempengaruhi pemikiran orang-orang Yahudi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bangsa-bangsa yang menaklukkan orang-orang Yahudi, tidak ada satupun di antaranya yang memahami atau menganut ajaran monoteisme. Gak ada. Semua bangsa, semua kekuatan yang menaklukkan orang-orang Mesir, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, kesemuanya adalah menganut politeisme. Ini pun jelas akan berpengaruh kepada akidah atau keyakinan atau iman orang-orang Yahudi. Jadi 3 poin ini sangat jelas, ya sahabat-sahabat sekalian. Akidah orang-orang Yahudi terkontaminasi kepercayaan paganisme Babilonia karena mereka terasingkan di dalam kehidupan, mereka diasingkan kepada lokasi atau wilayah yang berkedudukan di mana masyarakatnya itu menganut paham penyembahan terhadap berhala. Kedua, Alexander yang adalah raja Yunani yang menguasai bangsa Yahudi kala itu menyebarkan paham filsafat politeisme kepada pemikir-pemikir orang Yahudi. Ketiga, bangsa-bangsa yang menaklukkan orang Yahudi, diantaranya Romawi dan Yunani, itu semuanya adalah menganut ajaran paham politeisme. Apa itu? Penyembahan terhadap banyak dewa. Dan ini kesemua ini berpengaruh sangat mendalam terhadap konsep akidah bangsa Yahudi yang tadinya diutus kepada mereka, para nabi, para rasul yang mengajarkan la ilaha illallah. Karena itulah para sahabat-sahabat sekalian, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan misinya hanya selama 3 tahun. Sedangkan pengaruh kepercayaan paganisme itu sudah mengakar di masyarakat Yahudi pada kala itu. Maka terjadilah penyimpangan pemahaman terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi satu konsep yang sudah berakar, satu konsep yang sangat kuat. Konsep apa itu? Pengajaran politeisme, paham filsafat penyembahan terhadap banyak dewa. Itu sudah dianut oleh orang-orang di mana Yesus diutus. Sehingga ajarannya yang hanya 3 tahun itu tidak mampu untuk menghabiskan, tidak mampu untuk ditanamkan kepada orang-orang Yahudi yang sudah terlanjur memahami paham politeisme ini di bawah pengaruh penguasa-penguasa yang saya katakan tadi. Nah, hal ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman paganisme untuk kemudian melawan dan menolak baik secara kasar maupun secara halus tentang pengajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka santer kita dengarkan, Yesus senantiasa mengingatkan kepada murid-muridnya yang asli, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kepada siapa? Yesus tidak pernah mengajarkan agar waspada kepada Rasulullah Muhammad SAW, agar waspada kepada Abu Bakar, agar waspada kepada Utsman, agar waspada kepada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya para sahabat. Tidak pernah oleh sosok Yesus ini. Tapi apa yang dikatakan? Waspadalah kepada keturunan Benyamin, waspadalah kepada keturunan orang Farisi, keturunan Saduki dan seterusnya. Dan itu semua dipenuhi oleh oknum yang kemudian mendirikan agama Kristen yang disebut dengan Saulus, yang mereka embel-embeli telah bertaubat maka mengganti nama menjadi Paulus. Ini sahabat-sahabat sekalian, selayang pandang ya kaitannya dengan jejak kerasulan Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, yang kemudian begitu dia datang disambut oleh pemaham-pemaham politeisme, disambut kedatangannya kepada Bani Israel oleh ajaran agama menyembah kepada banyak Tuhan, sehingga muncul kekristenan yang sekarang kita kenal selalu membawa-bawa nama Nabi Isa atau Yesus, padahal mereka itu berasal dari ajaran penguasa tanah Yudea kala itu, penguasa tanah Israel kala itu, yaitu ajaran politeisme yang kemudian mengganti diri setelah memfusi masuk ke dalam pengajaran Yahudi dengan sebutan agama Kristen. Demikian sementara para sahabat-sahabat sekalian, mungkin dari sahabat kita yang ada di
room kita ini, ya. Ada yang ingin menambahkan, silakan. Saya terlebih dahulu mohon maaf karena melakukan monolog di room kita ini itu semata-mata untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat di luar sana, asal usul kekristenan itu berasal dari 3 pondasi kuat. Yang pertama, akidah orang-orang Yahudi telah terkontaminasi kepercayaan paganisme Babilonia sekitar 50 tahun ketika mereka berada di daerah pengasingan, tepatnya di Babilonia, sahabat-sahabat, di mana masyarakat Babilonia pada saat itu adalah masyarakat penyembahan berhala di bawah pengaruh filsafat penjajah Romawi Yunani. Kemudian yang mempengaruhi lahirnya Kristen penyembahan terhadap manusia itu juga adalah instruksi langsung dari Raja Yunani Alexander yang menguasai bangsa Yahudi dan menyebarkan paham filsafat yang kemudian mempengaruhi pemikir-pemikir imam-imam Yahudi yang kemudian menjadi teguran dari Al-Quran sebagai ahli kitab yang merubah-rubah firman Tuhan disebabkan karena adanya instruksi dari Alexander Raja Yunani yang mengajarkan tentang politeisme. Yang ketiga, semua kekuatan, semua bangsa-bangsa, semua pengaruh yang menaklukkan tanah Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ishak, itu adalah paham yang dianut oleh Itu adalah penjajah-penjajah, penguasa-penguasa yang memiliki konsep ajaran politeisme, ajaran animisme, penyembahan terhadap banyak oknum, penyembahan terhadap roh, penyembahan terhadap inkarnasi-inkarnasi yang mereka katakan inkarnasi kekuatan yang ada di luar sana masuk ke bumi. Ini sangat jelas 3 poin ini mempengaruhi akidah bangsa Yahudi sehingga mereka boleh menjajakan Kristen dengan mengatakan Kristen itu pada mulanya diajarkan oleh orang-orang Yahudi, dan oknum yang dimaksud di sini adalah pendiri Kristen itu sendiri, Paulus, yang kita tidak kenal asal usulnya selain pengakuannya sendiri bahwa dia berasal dari keturunan Benyamin. Demikian, silakan kalau ada tambahan para sahabat-sahabat sekalian. Di sini ada sahabat kita Hidayah Borneo, ada Sokaking, ada Bang Yeyans, lalu kemudian ada saudara Sainlik, saudara kita Zain, dan juga saudara Bahsin. Silakan kalau ada mau ditambahkan. Silakan Bang, atau kita mau bincang-bincang juga boleh. Atau mungkin ada netizen yang mau naik, silakan. Kita sudah kirim linknya di kolom chat supaya naik, kita dialog. Kita membahas tentang apa yang saya utarakan pada siang hari ini, silakan. Oke, kalau tidak ada, ya pada intinya sahabat-sahabat sekalian, supaya tidak menjadi fitnah, saya tambahkan sedikit bahwa apa yang saya utarakan tadi kaitannya dengan konsep yang mempengaruhi ya, ajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi kepada Bani Israel, ya, itu bertitik tumpuh kepada pengajaran konsep yang diajarkan kemudian oleh Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Kolose 1 ayat 5, dan 1 Timotius, di mana konsep ini adalah konsep Tuhan anak. Dia mengatakan bahwa Allah mempunyai anak sulung. Ini dari mana? Tentu dari konsep, dari paparan saya tadi yang dipengaruhi oleh 3 pokok fondasi yang merubah ajaran tauhid. Lalu kemudian ajaran Paulus dalam Roma 1 ayat 3 sampai 4, Galatia 4, ya, Galatia 4 sampai 5, Kolose 1 15, kemudian Ibrani 1 ayat 3. Di situ juga Paulus mengajarkan inkarnasi. Menurut dia, Yesus telah melakukan inkarnasi di bumi melalui benih Daud. Ini juga berasal dari pemahaman bangsa-bangsa yang menaklukkan tanah Yahudi pada saat itu, yaitu ajaran politeisme, dan juga instruksi langsung dari Alexander Raja Yunani yang mengajarkan tentang filsafat pada orang-orang Yahudi, dan juga pengaruh daripada penyembahan berhala di Babilonia yang terjadi ketika Yahudi
terkontaminasi kepercayaannya pada saat masa pengasingan. Kemudian di dalam Roma 5 ayat 12 sampai 18, 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 26, ya, Paulus juga di situ mengajarkan dosa waris, bahwa manusia seharusnya hidup kekal di surga. Tapi karena kesalahan Adam, manusia dilemparkan ke bumi. Dosa yang telah diperbuat Adam ini terus dipikul secara turun-temurun oleh keturunan Adam alaihissalam. Ini juga asalnya dari mana? Bukan ajaran Musa, bukan ajaran Daud Salomo, bukan ajaran Isa, tetapi ini berasal daripada instruksi Alexander Raja Yunani yang menguasai tanah Yahudi dan menyebarkan paham filsafat yang kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang Yahudi termasuk Paulus. Lalu kemudian di dalam Roma 5 ayat 18, Roma 6 ayat 10 sampai 11, 2 Korintus 15 ayat 14, 1 Timotius 2 ayat 6, lagi-lagi Paulus oleh pengaruh penyembahan berhala di Babilonia itu mengajarkan penyaliban dan penebusan, bahwa Yesus menyerahkan dirinya untuk berkorban menebus dosa manusia hingga mati di tiang salib. Ya, orang yang beriman kepadanya akan beroleh hidup kekal di surga. Ini adalah salah satu konsep yang diajarkan oleh Paulus berkaitan dengan ajaran politeisme yang menguasai tanah Yudea pada saat itu, tanah Israel pada saat itu. Kemudian di dalam Roma 6 ayat 4 sampai ayat 18, 10, ayat 9, 1 Korintus 15 ayat 7 sampai ayat 20, 2 Timotius 2 ayat 8. Di sini juga lagi-lagi konsep diajarkan, yaitu konsep kebangkitan, bahwa Yesus itu telah disalib dan dikuburkan 3 hari, lalu kemudian dibangkitkan dari kematiannya. Ini juga adalah berasal dari konsep yang diajarkan oleh akidah yang sudah terkontaminasi dengan kepercayaan paganisme Babilonia. Ya, ini yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat supaya kita bisa mengkanter setiap pernyataan-pernyataan bahwa Islam itulah ajaran yang mengajarkan kepada penyembahan Tuhan, sembahan-sembahan mitos. Lalu kemudian di dalam Efesus 1 19 sampai 20, Kolose 3 ayat 1, ya, di sini juga diajarkan lagi konsep yang tidak diajarkan oleh para nabi, yaitu setelah mati kemudian dihidupkan, kemudian bangkit, ya. Situ dikatakan naik ke langit atau naik ke surga. Situ setelah Yesus kebangkitannya naik ke langit, lalu kemudian bersemayam di sebelah kanan daripada Tuhan. Ini juga adalah konsep yang diajarkan oleh Alexander, raja orang Yunani yang menguasai tanah Israel, yang menguasai orang-orang Yahudi pada saat itu. Kemudian yang terakhir, di Roma 10 ayat 9, ayat ini sangat-sangat santer dipahami oleh siapapun yang sering terlibat dalam dunia debat, bahwa di dalam kitab ini, Roma 10 ayat 9, di situ diajarkan bahwa Yesus yang adalah manusia yang dilahirkan nyata di muka bumi, dilahirkan oleh manusia, dikatakan sebagai Tuhan, bahwa setiap orang harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, padahal akal tidak bisa ditipu. Yesus itu adalah manusia yang ketakutan, yang kelaparan, mati dan seterusnya, tetapi dipaksakan di sini konsepnya, siapa yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini konsep dari mana? Konsep ini adalah konsep yang diajarkan oleh penyembah-penyembah berhala di masa pengasingan di Babilonia, dan juga adalah hasil daripada penyebaran paham filsafat yang diajarkan oleh penguasa Alexander pada saat itu, dan juga ajaran-ajaran para penguasa, para penjajah yang menguasai tanah Israel kala itu. Saya kira seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya katakan, mana tahu ada dari sahabat-sahabat yang ada di room kita ini yang ingin menambahkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Bang Ian, silakan Bang, mungkin ada masukan Bang. Saudara Hidayah Borneo, mungkin ada masukan. Silakan Bang Jul, sebentar lagi kerja Bang Jul. Lanjut. Baik. Monitor. Baik Bang, makasih. Di sini ada Ukhti Siti Farida Mutmainnah, mungkin ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak aja, Pak. Iya. Jadi materi kita pada siang hari ini ya menjelang sore kaitannya dengan perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam yang kemudian ajarannya dicemari oleh orang-orang yang hidup di bawah pengaruh penjajah, di mana penjajah kepada tanah Israel ini adalah penjajah-penjajah yang memahami, yang mengimani konsep ajaran penyembahan terhadap roh dan pengajaran terhadap inkarnasi atau apapun ceritanya yang ada di dalam konsep Kristen yang menjadi sebuah tatanan yang mereka jadikan sebagai ajaran, yang mana ajaran mereka ini ketika diimani seperti yang ada di dalam Roma 10 ayat 9, maka semua manusia yang percaya Yesus yang adalah manusia ini adalah Tuhan. Nah, ini yang kemudian yang saya katakan bahwa konsep ini adalah konsep yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Bahkan Paulus pendiri Kristen mengatakan di dalam Roma 3 ayat 10, tetapi jika kebenaran Allah oleh kebohonganku, oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, lalu mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi di sini Paulus sadar bahwa yang dia sampaikan itu adalah kebohongan. Tetapi jika kebohongannya itu menyebabkan kemuliaan Tuhan semakin melimpah, dia berkata, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Padahal kebohonganku itu menyebabkan kemuliaan Tuhan itu makin melimpah. Nah, ini yang andaikan saja ada sahabat Kristen di sini, saya ingin bertanya, dari mana Paulus tahu bahwa dengan kedustaannya kebenaran Allah itu semakin melimpah? Tapi karena di sini tidak ada dari teman Kristen, ya cukup kita mengulas bahwa ajaran yang dianut oleh sahabat Kristen itu asal mulanya adalah kedustaan. Karena pendirinya sendiri mengatakan, Roma 3 ayat 7, jika kebenaran Allah semakin melimpah oleh karena dustaku, ya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini para sahabat-sahabat sekalian, bahwa gospel yang ada pada teman-teman Kristen saat ini bukanlah kitab Injil yang asli yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Gospel yang diimani oleh teman-teman Kristen saat ini hanyalah berisi kisah perjalanan misi pengajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang kemudian dituliskan oleh orang-orang setelahnya yang bukan merupakan muridnya Yesus. Saya bisa menyimpulkan Gospel Matius itu ditulis kisaran pada tahun 65 Masehi, Gospel Markus ditulis kisaran 61 Masehi, Gospel Lukas ditulis kisaran tahun 95 Masehi, Gospel Yahya atau Yohanes atau Kitab Wahyu itu dituliskan kisaran tahun 100 Masehi, jauh dari kehidupan Yesus. Nah, yang perlu dipahami di sini, apakah hanya ada 4 gospel ini? Tidak, banyak gospel lainnya, ya, yang menurut pencatatan sejarah hampir mencapai 80 versi. Ada gospel termasuk Barnabas, Thomas, Nikodemus, Maria, Filipus, kemudian pokoknya banyak Injil-Injil yang kemudian disebut dengan Injil seperti Barnabas, surat-surat kiriman Barnabas, Kopti, Ibrani dan seterusnya. Jadi perlu dipahami dengan baik. Lalu kemudian Injil atau Gospel Matius dan Gospel Markus itu sebenarnya tidak menunjukkan pendirian yang sama dengan ajaran Paulus. Tetapi karena konsep yang ada di dalam Gospel Matius dan juga Markus ini tidak menentang ajaran Paulus, maka Injil ini atau Gospel Matius dan Markus ini dibiarkan juga beredar dan diakui oleh gereja. Isinya pun itu pasti sudah dirubah-rubah dan ditambah-tambah.
disesuaikan dengan ajaran Paulus. Jadi semua gospel, semua Injil yang bertentangan dengan konsep yang diajarkan oleh Paulus itu ditolak, ya, atau dibumi hanguskan, dimusnahkan, tidak diterima oleh pengajaran bapak-bapak gereja awal mula, yang mana mereka ini adalah penguasa Romawi dan juga Yunani. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang mau ditanggapi silakan, ada mau ditambahkan juga silakan. Oke, kalau tidak ada lagi, ya tidak ada yang ingin menambahkan, saya kira materi kita hentikan sampai di sini, karena di sini juga sudah mulai masuk waktu azhar. Yang pasti yang ingin saya simpulkan, dari manakah asal ajaran Kristen ini berasal? Yang pertama, kebangkitan daripada ajaran Kristen ini itu bermula dari akidah orang-orang Yahudi yang telah terkontaminasi kepercayaan paganisme Babilonia. Itu terjadi sekitar tahun 586 sampai 575 sebelum Masehi. Jadi bangsa Yahudi pada saat itu berada di pengasingan di Babilonia, yang masyarakatnya adalah masyarakat yang menyembah terhadap berhala. Kemudian yang kedua, Alexander, Raja Yunani, pada tahun 334 sebelum Masehi, jauh sebelum Yesus lahir, itu adalah penguasa yang menguasai bangsa Yahudi. Dan penguasa ini kemudian menyebarkan paham filsafat yang kemudian mempengaruhi pemikiran orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi ini adalah berada di bawah tekanan, penjajahan, dan penguasaan kekuasaan Alexander, Raja Yunani. Yang ketiga, semua bangsa-bangsa yang menjajah, yang menguasai tanah Yahudi atau Israel, itu semua adalah penguasa-penguasa atau penjajah-penjajah yang menganut ajaran politeisme. Hal inilah yang mempengaruhi ajaran atau akidah bangsa Yahudi itu sedikit banyaknya tergelincir ke dalam pemahaman konsep Trinitas, yang kemudian di antara yang sedikit inilah yang melahirkan ajaran Kristen yang menyebar sampai ke Eropa melalui tangan Paulus dan kawan-kawan. Saya kira demikian. Dengan adanya konsep-konsep yang ada diajarkan oleh Kristen yang selama ini sangat-sangat kelihatan bahwa ajaran mereka bukanlah ajaran diajarkan oleh para nabi, itu bertitik tumpu terhadap 3 poin yang saya katakan tadi. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita semua, termasuk juga buat saya pribadi. Saya akhiri ya dengan ucapan terima kasih banyak pada waktu yang telah diberikan kepada saya di room ini, dan juga waktu sahabat-sahabat yang ada di live comment di channel kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada intinya, tujuan daripada penyampaian ini adalah untuk membentengi akidah umat agar jangan disesatkan oleh paham-paham paganisme yang membungkus diri dengan menyamar seperti orang-orang Yahudi, dengan menyamar sebagai murid-murid Yesus, padahal sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang siap mencelakakan dan mengajak kita masuk ke dalam api neraka. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.